Iran kembali membuka babak baru perang dan kali ini skalanya terasa jauh lebih luas. Dalam gelombang ke-75 Operasi Janji Sejati 4, IRGC bukan hanya menyerang situs militer Israel, tetapi juga menghantam pangkalan udara Pangeran Sultan milik Amerika Serikat di Arab Saudi. Di saat yang sama, Iran mengirim pesan tegas bahwa perjuangan Palestina bukan perjuangan yang ditinggalkan sendirian. Tapi yang membuat situasi jauh lebih mengerikan, Gaza tetap dibombardir meski dunia terus berbicara tentang gencatan senjata. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan perang yang benar-benar meleburkan semua front sekaligus dari Iran, Israel, Saudi hingga Palestina dalam satu ledakan kawasan? Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali mengumumkan perkembangan besar dalam perang yang terus meluas. Pada Minggu malam, IRGC menyatakan telah melaksanakan gelombang ke-75 Operasi Janji Sejati 4, sebuah fase baru yang mereka sebut sebagai respons tegas terhadap agresi Zionis dan Amerika yang terus berlanjut. Operasi ini diberi nama O Fatima Al-Zahra dan didedikasikan untuk mengenang para komandan Iran yang gugur, termasuk Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, juru bicara IRGC, serta Hojatul Islam Ismail Khatib, Menteri Intelijen. Dari awal, Iran ingin menegaskan bahwa operasi ini bukan sekedar balasan teknis, melainkan serangan yang dibalut emosi, simbol, dan pesan bahwa setiap tokoh yang gugur justru akan dibalas dengan tekanan yang lebih keras. Menurut pernyataan resmi IRGC, gelombang terbaru ini menargetkan penempatan militer baru dan tempat persembunyian pasukan Israel di berbagai bagian wilayah Palestina yang diduduki. Iran menekankan bahwa sasaran tersebut dihantam berdasarkan pengintaian akurat oleh unit intelijen operasional mereka. Di sini, Iran tidak hanya ingin terlihat kuat secara militer, tetapi juga unggul secara informasi. Mereka sedang membangun citra bahwa lawan bukan hanya bisa dihantam, tetapi juga dilacak, dipantau, dan diburu dengan presisi. Dalam perang modern, rasa takut sering lahir bukan hanya dari ledakan yang sudah jatuh, tetapi dari keyakinan bahwa pergerakan pasukan selalu terbaca. Situasi menjadi jauh lebih serius ketika IRGC juga mengumumkan serangan ke pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Harj di Arab Saudi. Pangkalan ini disebut sebagai pusat penting pengerahan pasukan agresor Amerika dan operasi udara yang diarahkan terhadap Iran. Teheran menegaskan bahwa rudal balistik canggih digunakan dalam serangan tersebut. Pesan yang ingin dikirim sangat jelas, perang ini tidak lagi dibatasi pada Israel semata, wilayah, fasilitas atau negara manapun yang dipakai untuk menopang operasi militer terhadap Iran dapat ikut berubah menjadi sasaran. Serangan ke pangkalan di Arab Saudi membawa bobot strategis yang sangat besar. Selama ini banyak negara kawasan masih bergerak di wilayah abu-abu, antara mendukung secara logistik, menyediakan fasilitas, atau memberi ruang operasi bagi Amerika. Namun ketika Iran mulai menghantam salah satu simpul penting di Saudi, batas itu berubah. Teheran seperti ingin menegaskan bahwa tidak ada lagi zona aman bagi pihak-pihak yang dianggap ikut menopang agresi. Ini otomatis meningkatkan ketegangan di seluruh teluk karena negara-negara lain akan membaca peringatan ini dengan sangat serius. IRGC juga mengeluarkan ancaman yang sangat tajam kepada pasukan Zionis dan Amerika. Mereka menegaskan bahwa kedua pihak tetap berada di bawah pengawasan intelijen terus-menerus. Iran bahkan menyebut bahwa menyembunyikan tentara di wilayah sipil, termasuk di kota seperti Arad, tidak akan memberikan perlindungan apapun. Pernyataan semacam ini bukan hanya ancaman militer, tetapi perang psikologis. Iran ingin menanamkan rasa bahwa tidak ada tempat persembunyian yang benar-benar aman. Dan dalam konflik berkepanjangan, perasaan terus diburu seperti ini bisa sama menghancurkannya dengan rudal yang jatuh. Teheran lalu menegaskan bahwa Operasi Janji Sejati 4 bukan aksi sesaat, melainkan kampanye berkelanjutan dan menentukan. Dalam narasi mereka, operasi ini dijalankan untuk mempertahankan kedaulatan Iran, mendukung poros perlawanan, dan memberikan konsekuensi kepada Israel serta Amerika atas pelanggaran berulang mereka. Artinya, perang ini oleh Iran diposisikan sebagai strategi yang terus berjalan, bukan ledakan emosi sesaat. Mereka ingin dunia melihat bahwa setiap gelombang serangan adalah bagian dari agenda perang yang memiliki tujuan dan arah yang jelas. Pada saat yang sama, pesan lain yang tidak kalah penting datang dari Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, unit komando operasional tertinggi yang mengordinasikan Angkatan Darat Iran dan IRGC. Dalam pernyataannya kepada dunia muslim dan rakyat Palestina, Iran menegaskan bahwa perjuangan Palestina bukan perjuangan yang terpisah dari mereka.
Lewat juru bicara Letnan Kolonel Ibrahim Zulfakari, mereka mengatakan bahwa umat Islam dan bangsa Palestina selalu hidup dalam hati nurani rakyat Iran sejak awal revolusi Islam. Palestina disebut sebagai persoalan martabat, hak, keadilan, dan urusan seluruh umat Islam, bukan sekedar urusan satu bangsa. Pesan ini sangat penting karena Iran tidak ingin terlihat hanya membalas demi dirinya sendiri. Mereka ingin menunjukkan bahwa tindakan mereka juga lahir dari kewajiban moral untuk melindungi umat Islam yang tertindas, terutama rakyat Palestina. Dengan berbicara langsung bahwa Palestina tidak sendirian dan Iran akan tetap berdiri di samping mereka sampai Palestina kembali kepada pemilik aslinya, Teheran sedang menegaskan identitasnya sebagai bagian dari poros perlawanan. Ini adalah upaya untuk menyatukan berbagai front konflik ke dalam satu narasi besar. Serangan ke Iran, penderitaan Gaza, dan perlawanan terhadap Israel dilihat sebagai bagian dari pertarungan yang sama. Ketika Iran menyatakan bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan mereka juga, realitas di Gaza justru memperlihatkan betapa brutalnya perang ini. Serangan udara Israel terus menewaskan warga Palestina, bahkan saat istilah gencatan senjata masih dipakai. Dalam serangan terbaru, 4 orang dilaporkan tewas di jalur Gaza. 3 diantaranya anggota kepolisian lokal yang meninggal setelah kendaraan mereka dihantam di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Serangan lain di Sheikh Radwan, Gaza Utara juga menewaskan seorang tokoh senior dari kelompok bersenjata yang terkait dengan Fatah. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa istilah gencatan senjata nyaris tidak lagi punya arti nyata bagi warga sipil Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 680 warga Palestina telah tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober. Sementara secara keseluruhan, perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina, termasuk puluhan ribu perempuan dan anak-anak. Para peneliti independen bahkan meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Ini berarti yang sedang terjadi bukan sekedar pertukaran serangan, tetapi penghancuran berkepanjangan terhadap masyarakat yang sudah lebih dulu porak-poranda. Sebagian besar penduduk Gaza masih hidup mengungsi, bertahan di tempat-tempat darurat dengan akses yang semakin terbatas terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan. Kondisi di tepi barat juga terus memburuk, kekerasan meningkat, pengusiran paksa berlanjut, dan data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 30.000 warga Palestina telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Sejak awal 2021 saja, lebih dari 1.500 warga Palestina mengungsi akibat serangan pemukim Israel dan pembatasan akses. Ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rakyat Palestina tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga meluas di berbagai wilayah lain. Lembaga-lembaga internasional semakin keras menyuarakan kekhawatiran. UNRWA memperingatkan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Gaza meningkat tajam, sementara akses bantuan semakin terhambat. Kerem Shalom kini menjadi satu-satunya penyeberangan kargo yang masih beroperasi, dan itu pun dinilai jauh dari cukup. PBB menyebut kondisi ini sebagai hambatan serius bagi masuknya bantuan. Di saat yang sama, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, merilis laporan yang menuduh Israel melakukan penyiksaan tahanan Palestina dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.